Oke, baik. Jadi dalam hermeneutik ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan selain metode-metode yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama, prinsip yang harus kita perhatikan adalah prinsip umum. Nah, di dalam prinsip umum yang harus kita perhatikan adalah konteks. Jadi ketika kita menafsirkan secara prinsip umum, maka kita harus perhatikan konteks pada ayat tersebut. Nah, jadi menafsirkan kata, frasa atau kalimat atau ayat dengan lebih dahulu mempertimbangkan konteks. Nah, ketika kita ingin mengetahui apa sih pengertian atau makna daripada konteks, kata konteks berasal dari dua kata, yaitu kon artinya bersama-sama dan teks tersusun. Jadi secara khusus konteks diartikan sebagai ayat-ayat sesudah atau sebelum ayat atau bagian yang dipelajari. Jadi seumpama Roma pasal 1 ayat 12. Kita perhatikan pada ayat-ayat sesudahnya ayat 13 atau ayat sebelumnya yang mungkin pada perikop yang sama atau pasal yang sama. Nah, itu merupakan konteks dekat. Nah, kita juga bisa melihat pada bagian lain yang mungkin masih ada dalam surat Roma ataupun juga surat-surat yang lain. Nah, seperti itu. Makanya ada konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, seberapa dekatnya kita lihat berdasarkan surat yang sama dituliskan oleh penulis yang sama. Nah, itu bisa masuk dalam kategori dia konteks dekat. Tapi kalau konteks jauh dia mungkin pada masanya yang berbeda dan penulisnya yang berbeda. Bisa dikatakan antara penulis perjanjian lama dan penulis perjanjian baru. Nah, itu sudah masuk pada konteks jauh ataupun juga konteks jauh walaupun tidak membahas atau meneliti hal yang pada dasarnya sama, tetapi hal tersebut bisa memberikan penjelasan yang sangat kuat terhadap apa yang kita teliti. Nah, itu merupakan konteks, penafsiran secara konteks. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sehubungan dengan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatu satu bagian perikop tertentu atau satu pasal tertentu atau satu kitab tertentu dalam Alkitab, bahkan keseluruhan Alkitab. Jadi begini, Alkitab walaupun dituliskan oleh banyak penulis, dikatakan Alkitab dituliskan oleh 40 penulis dan pada masa yang berbeda, tetapi sumbernya adalah satu, yaitu Allah. Nah, oleh sebab itu tulisan satu dengan yang lainnya, ketika para penulis satu dengan yang lain menuliskan sesuatu hal yang kita bisa lihat ini merupakan penjelasan terkait dengan apa yang sementara kita teliti atau sementara kita tafsirkan. Makanya oleh sebab itu Alkitab merupakan semacam organisme. Jadi ada keterkaitan, ada keterhubungan satu dengan lainnya yang akan berikan penjelasan secara mendetail atau secara signifikan, karena semacam mekanisme memberikan satu gerak antara satu dengan yang lain sehingga dapat menggambarkan satu keadaan atau satu fakta yang sebenarnya dari konteks-konteks tersebut. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya jadi begini, Bapak Ibu, kita perhatikan ketika kita ingin menafsirkan secara konteks, maka kita perhatikan ada beberapa hal yang menjadi kata kunci. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kata kunci dalam kita memahami bahwa ayat ini atau bagian ini kita harus tafsirkan secara konteks. Nah, salah satu contoh kata kunci yang kita bisa pahami secara konteks adalah kata yaitu. Jadi begini, ketika ada satu pernyataan, contoh, dialah sang penyelamat bagi umat manusia, yaitu. Nah, jadi kata yaitu ini ingin memberikan bahwa kalimat atau frasa sebelumnya itu kalimat sesudah dari frasa atau kalimat tersebut itu merupakan penjelasan terkait
pada bagian tersebut. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Jadi begini, saya berikan contoh secara utuh. Jadi dialah sang penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, kata Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa dialah yang merasa sebelumnya. Jadi secara konteks kalimat sebelumnya itu menyirikan penjelasan predikat terhadap kata benda tersebut atau seseorang atau tokoh tertentu. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan ada kata-kata tertentu atau hal-hal tertentu yang memberikan satu satu gambaran bahwa kalimat tersebut atau kata tersebut itu harus kita perhatikan atau tafsirkan secara konteks. Nah, seperti itu. Beberapa kata yang menjadi kunci atau kalimat atau hal-hal tertentu. Nah, seperti itu. Dan juga ketika kita ingin menafsirkan secara konteks, maka kita harus perhatikan hal yang tadi mungkin seperti yang ditanyakan Pak Yosua, hal yang sama ada di bagian lain yang bisa memberikan penjelasan terhadap apa yang sementara kita tafsirkan. Tapi tidak berarti tidak secara otomatis hal yang sama itu dapat memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Jadi begini, jadi ketika kita ingin mencari tahu tentang kata iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ataupun penulis lain, kemudian kita melihat kata iman juga di bagian lain. Nah, itu dapat ya, bukan berarti pasti, dapat memberikan penjelasan terhadap apa yang kita sementara ingin cari tahu penjelasannya atau maknanya. Tetapi tidak dengan serta-merta itu akan memberikan penjelasan, tapi itu dapat sehingga kita bisa melihat bagian itu. Tapi kita pastikan dulu kata iman lain itu apakah itu juga hal yang sama dapat memberikan penjelasan atau menguatkan tentang kata iman tersebut. Oleh sebab itu, selain kita perhatikan konteks berdasarkan kata yang sama pada ayat atau bagian yang sementara ingin kita jelaskan atau ingin cari tahu maknanya, maka kita harus perhatikan prinsip umum yang selanjutnya, yaitu kita perhatikan bahasa aslinya atau definisi daripada kata tersebut. Jadi bisa saja kata yang sama pada bagian yang berbeda, kata tersebut bisa saja memberikan pengertian yang berbeda. Makanya jangan kita langsung cocokkan dan kita samakan bahwa ini hal yang sama. Walaupun mempunyai kesamaan, tetapi belum tentu sesuatu fakta atau suatu benda atau suatu hal yang sama yang ingin diungkapkan. Nah, makanya berdasarkan penjelasan ini, artikanlah perkataan-perkataan Alkitab sesuai dengan artinya pada masa penulisannya. Jadi kata iman bisa saja berbeda, baik secara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, maknanya bisa saja berbeda. Makna kata iman yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan kata iman yang dalam bahasa Yunaninya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa saja itu sesuatu hal yang sedikit berbeda, agak berbeda. Nah, seperti itu. Bahkan pada masanya yang berbeda, bisa saja terjadi pergeseran makna kata iman. Jadi pada zaman dulu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, contoh ini ya. Ini kata iman ini dipahami sebagai suatu ketaatan, tapi pada masa sesudahnya atau pada masa kini, ini kata iman ini sudah dipahami secara meluas. Nah, makanya kita harus melihat berdasarkan sejarahnya. Makanya tadi saya juga sudah sedikit singgung, kita harus melihat berdasarkan sejarahnya. Sesuai dengan pada masa penulisan. Pada masa itu kata itu apa? Maknanya apa? Maknanya bisa berbeda dengan kita.
baik dalam konteks bahasa kita dan konteks masa kita, ya kan? Itu akan menjadi makna yang berbeda. Nah, makanya kita harus melihat ke dalam bahasa aslinya. Berdasarkan bahasa aslinya pada masa itu apa makna yang sesungguhnya, sehingga kita dapat menemukan makna yang sesungguhnya. Nah, kata-kata adalah buah dari pikiran, perkataan, dan komunikasi. Dan dengan demikian kalau digabung dengan kata-kata lain menjadi bahasa yang berarti. Cara komunikasi yang paling utama yang dipakai semua manusia adalah bahasa. Di dalam Alkitab Allah memakai bahasa untuk berkomunikasi dengan kita. Tetapi persoalan yang pertama adalah apakah definisi suatu kata yang dipakai dalam Alkitab tetap sama pada zaman sekarang? Itu yang harus kita perhatikan. Seringkali orang salah kaprah ketika menafsirkan kata iman dalam sudut pandang kita pada masa kita dengan pemahaman kita. Makanya tadi terkait dengan penjelasan alat bantu yang kita bisa gunakan adalah bahasa aslinya, kamus bahasa aslinya. Ya kan, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kita lihat ini kata ini dalam bahasa Ibrani ini apa sih pengertiannya? Dan pada masa itu, karena bahasa Ibrani kan juga terjadi periodisasi, terjadi perkembangan yang sudah mengalami pergeseran, perubahan kata dan pergeseran makna seperti itu. Makanya kita perlu belajar bahasa asli. Makanya dalam kurikulum pendidikan tinggi teologi ada mata kuliah bahasa Ibrani dan mata kuliah bahasa Yunani. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu mau menemukan lebih lagi mendalam atau lebih mendekati pada kebenaran yang sesungguhnya, maka kita perlu melakukan kajian secara bahasa seperti itu. Sehingga dalam penafsiran secara prinsip umum ini, pada bagian ini, yaitu kita harus memperhatikan bahasa aslinya, maka kita dapat menerapkan prinsip ini, prinsip secara hermeneutis ini, untuk kita dapat menemukan makna yang sebenarnya. Nah, banyak kata mempunyai lebih dari satu arti, dan kadang tidak jelas kalau kita melihat kata itu sendiri. Ada pertanyaan ini? Pertanyaan dari Pak Yosua. Pak, menurut saya Roh Kudus juga perlu perlu sangat perlu mendalami firman Tuhan. Pak, menurut saya Roh Kudus juga perlu saat mendalami firman Tuhan. Oke, baik, saya sudah mengerti. Jadi ya, ketika kita mau menafsir atau ingin mendalami Alkitab, ini bukan sesuatu yang artinya terlewatkan. Ini sesuatu yang mutlak, yang harus. Jadi kita membutuhkan peranan Roh Kudus dalam kita melakukan penafsiran. Sebenarnya tadi di bagian awal ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Jadi hermeneutika dia membantu untuk kita melakukan penafsiran, ya kan, dengan memberikan metode-metode atau prinsip-prinsip atau teori-teori yang dapat kita terapkan. Tetapi di atas semuanya itu kita tidak boleh mengabaikan peranan Roh Kudus untuk kita dapat memahami hal yang sesungguhnya dari apa yang sementara kita tafsirkan. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi pembicaraan dalam hal, artinya Roh Kudus itu harus, memang sudah itu dalam kehidupan baik kita melakukan penafsiran dan dalam kehidupan secara menyeluruh, semua itu harus disertai dengan peranan Roh Kudus. Jadi itu sesuatu hal yang memang ya bukan lagi pembicaraan yang istilahnya yang memang sudah seperti itu seharusnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Roh Kudus sesuatu yang memang seharusnya yang bukan yang jarang ketemu. Makanya dalam
pembelajaran hermeneutika ini kan ini jarang diketahui oleh orang lain. Makanya ini yang lebih banyak dibicarakan. Jadi ketika kita berbicara peran Roh Kudus, ya itu memang harus. Jadi sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena memang harus. Mau tidak mau itu harus kita memberikan keleluasaan Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan terhadap kita. Nah, namun persoalannya yang secara keilmuan yang harus kita ketahui dan kita pelajari adalah ya ini hermeneutik. Jadi Roh Kudus bukan sesuatu yang kita pelajari lagi. Kita yang harus belajar dari Roh Kudus. Makanya kita membiarkan peranan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memberikan penjelasan kepada kita. Nah, sekarang yang harus kita pelajari adalah apa? Ya ini, kita belajar hermeneutik. Apa yang dijelaskan dalam ilmu hermeneutik. Ya, ini sementara ini. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan Pak Yosua, kira-kira bisa ya ditangkap ya. Jadi memang sangat tepat. Roh Kudus itu harga mati. Kita tidak bisa tidak. Walaupun kita sangat-sangat menguasai hermeneutik ini dan kita punya keterampilan khusus, keahlian khusus, kita tidak boleh mengabaikan Roh Kudus. Sehebat apapun dia, kemampuan dia dalam hermeneutis, tapi kalau tanpa peranan Roh Kudus maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya ketika kita melihat bagaimana Yusuf, mungkin secara khusus saya lebih fokus kepada Daniel. Ketika Daniel diperhadapkan dengan satu situasi di mana Raja Nebukadnezar bermimpi, Nebukadnezar kalau tidak salah atau Belsasar bermimpi dan kemudian raja tersebut tidak tahu mimpinya. Sudah lupa. Jadi bukan menanyakan apa makna daripada mimpi yang dia mimpikan, tapi dia bertanya mimpi apa dia. Sehingga ketika dipanggil para ahli jampi, nujum, orang bijaksana dan sebagainya, ketika ditanyakan oleh raja tersebut, mereka bingung, tidak tahu. Mereka mengatakan kalau tuanku raja mengatakan apa yang tuanku raja mimpikan, maka mereka katakan mereka mampu mengetahui, bisa memberikan penjelasan makna terhadap apa yang dimimpikan oleh raja. Ya kan? Benar kan? Seperti itu. Ya. Tapi raja tersebut bilang begini, kalian jangan coba mengulur-ulur waktu. Jadi kalian jangan coba-coba mengulur waktu dengan mengatakan, coba tuanku raja sampaikan apa yang tuanku raja mimpikan. Memang raja sudah tidak ingat lagi apa yang dimimpikan, makanya raja coba untuk menanyakan itu. Dan mereka katakan mereka tidak sanggup. Kalau untuk menjelaskan makna daripada mimpi, ya mereka sanggup. Tapi kalau untuk ditanyakan mimpi apa, mereka tidak tahu. Mereka tidak punya kemampuan sampai sejauh itu. Itu kan? Akhirnya raja marah. Kalian sudah menghina. Kalian tidak menghargai saya sebagai raja yang punya otoritas tinggi. Apapun yang saya mintakan, kalian harus buat. Sehingga karena raja marah, raja mengeluarkan perintah bahwa panggil semua orang untuk dapat bisa menafsirkan apa yang dimimpikan dan apa makna mimpi. Kalau tidak, dari bangsa atau kelompok tersebut yang tidak bisa, maka dibunuh semuanya dan keluarganya. Karena orang Yahudi, orang bangsa Israel Selatan atau bangsa Yehuda, mereka berada dalam pembuangan di tanah tersebut, dan salah satunya ada Daniel. Ketika mendengar hal tersebut, dia juga merasa khawatir bahwa keberadaannya dan keberadaan bangsanya, bangsa Yehuda akan terancam. Sehingga dia bertanya kepada pengawal, dia katakan ada apa? Oh, diceritakan ya kan? Diceritakan, oh seperti ini. Raja bermimpi dan kemudian raja ingin mengetahui apa yang dimimpikan, tapi raja sudah tidak tahu lagi apa mimpinya dan raja ingin mengetahui maknanya.
Ini Daniel ini, kalau ada satu di ayat Alkitab, saya tidak cukup waktunya, Daniel ini dikatakan pintar dia, orang berhikmat. Pintar dia. Diakui, dicatat dalam tulisan itu, dia orang berhikmat, dia tahu, dia mampu mengetahui, dapat mengungkapkan ya makna-makna lah dalam mungkin literatur atau tulisan-tulisan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Daniel bilang, aku akan memohon dulu kepada Allahku. Kalau nanti Bapak Ibu tanya. Dia tahu sebenarnya. Walaupun tadi istilah tadi yang saya sampaikan. Walaupun Daniel tidak berkata seperti itu, tapi Daniel punya kemampuan. Kira-kira paham ya? Tapi dia sadar kemampuannya dia itu juga itu berdasarkan dari Tuhan. Makanya dia katakan, aku mau memohon dulu kepada Allahku. Itu kehebatannya Daniel. Jadi bukan dia punya kemampuan berdasarkan kita ini sudah, kalau kita sudah bisa menguasai ini hermeneutik ini, kita sudah punya kemampuan. Tapi kita juga harus sadar kemampuan itu tanpa penerangan daripada Allah, dalam konteks kita masa sekarang adalah Roh Kudus, maka kita tidak dapat menemukan hal yang sebenarnya. Bahkan sampai sesukar itu. Sesukar apa? Sesukar dari apa yang tidak diketahui, mimpi apa yang sudah dilupakan, yang sudah tidak diingat lagi oleh raja tersebut. Tapi dia bisa tahu mimpi apa. Jadi bukan sekedar memaknai suatu hal, suatu benda atau suatu tulisan, tetapi mengetahui sesuatu hal yang sudah tidak diketahui lagi. Nah, oleh sebab itu tadi dikatakan Daniel memohon kepada Allah. Supaya apa? Allah yang memberikan penjelasan. Dan juga Allah memberitahukan makna daripada mimpi tersebut. Karena Daniel sadar, itu berasal dari Allah. Mimpi, apa yang dimimpikan oleh raja tersebut, itu merupakan mimpi yang diberikan oleh Allah kepada raja tersebut. Nah, oleh sebab itu juga kaitannya dengan kita tahu ini Alkitab ini berasal dari siapa? Dari Allah. Nah, oleh sebab itu supaya kita mengetahui apa dari tulisan-tulisan tersebut, yaitu Alkitab itu, maka kita harus memohonnya kepada Allah. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus. Kira-kira paham ya? Tapi kita pun juga harus dilengkapi dengan pengetahuan. Ini pengetahuannya. Walaupun juga ini masih sangat terbatas, tetapi setidak-tidaknya kita sudah memiliki pengetahuan dan bisa memiliki keterampilan. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira jelas ya Pak Yosua, atau ada pertanyaan lain lagi? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah cukup. Oke, ya. Terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi terkait dengan penjelasan dalam prinsip secara umum, yaitu bahasa asli. Jadi kita harus perhatikan bahasa aslinya. Banyak kata yang mempunyai lebih dari satu arti. Jadi kata yang sama, tapi di bagian lain atau pada konteks tertentu kata ini bisa mempunyai arti yang sedikit berbeda atau yang mungkin sangat berbeda. Dan kadang-kadang tidak jelas kalau kita melihat kata itu sendiri. Jadi ketika hanya ada satu kata yang berdiri tanpa ada bagian lain yang dapat memberikan penjelasan, maka kita akan sangat sukar. Jadi kata ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa sebuah kalimat dan tanpa bagian-bagian lain. Nah, makanya kita harus perhatikan kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi kata satu dia bisa mempunyai arti lebih daripada kata yang ada pada bagian tertentu. Makanya kita harus perhatikan. Jadi bahasa sederhananya begini. Jadi satu kata bisa ya, atau terkadang mempunyai arti yang berbeda. Jadi satu kata yang ada pada bagian yang berbeda, tapi kata yang sama itu bisa saja mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, begitupun juga tadi kalau satu kata yang sama, sekarang dua kata yang berbeda pada tempat yang berbeda bisa saja mempunyai pengertian yang sama.
bisa saja mempunyai pengertian yang sama. Sampai di sini dapat dipahami, dapat dimengerti atau kurang jelas? Jelas. Tapi ada contoh itu Pak Munir. Pak Joseph yang mau berikan contoh atau mau minta contohnya ini? Meminta contoh, satu kata dua arti, dua kata satu arti. Iya. Jadi begini, satu kata iman kan kita tidak bisa, walaupun secara definisi kata iman itu kita pertama begini, ketika kita ingin mencari tahu makna sebuah kata, maka kita harus memahaminya secara substansi daripada kata itu. Nah, nanti tinggal maknanya yang akan berbeda itu ya, tinggal kita lihat perkembangannya. Tapi kita harus memahami dulu substansi dari kata tersebut. Contoh begini, kata iman. Kan kata iman itu kan didefinisikan secara berbeda-beda oleh orang yang sama bisa saja dan orang yang berbeda. Nah, iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 apa coba? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bisa cepat, bisa membaca. Ibrani pasal 11 ayat 1. Silakan kalau ada yang silakan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Kemudian Roma pasal 10 ayat 17. Coba, Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, penjelasan di Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan pasal Roma pasal 10 ayat 17 sama atau tidak? Itu kan penjelasan tentang kata iman. Berbeda. Iman Ibrani pasal 11 ayat 1 di situ dijelaskan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau Roma pasal 10 ayat 17 di situ penulis dalam hal ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang dari Roma bahwa iman itu berasal dari pendengaran firman Allah. Iman itu ada itu karena ada firman dari Allah. Kira-kira bisa paham ya? Beda. Paham. Beda iman yang disampaikan. Makasih, Mer. Ya. Nah, jadi itu salah satu contoh kata yang sama padahal, tapi didefinisikan berbeda. Ya kan? Mungkin contoh yang lebih konkret lagi, saya mau tanya, kata kasih dengan kata cinta sama atau tidak? Maknanya? Tidak ya? Beda. Kata kasih, kata cinta, dan sayang sama tidak pengertiannya dan maknanya? Beda ya? Beda. Oke, saya mau tanya, bahasa Inggrisnya kasih apa? Love. Love. Oke. Bahasa Inggrisnya cinta apa? Love. Bahasa Inggrisnya sayang apa? Love juga, Bapak Ibu. Semua tiga kata itu dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggrisnya sama love. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tiga kata itu berbeda. Kira-kira paham ya sampai sini ya? Jadi ini contoh saja, ini dalam bahasa Inggrisnya. Satu kata ini, kata love ini kalau dalam bahasa Indonesianya ini bisa menjadi tiga kata yang berbeda maknanya. Begitupun juga dalam bahasa Ibrani kata sumpama tadi contoh iman. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa saja mempunyai arti yang dengan kata yang berbeda dan arti yang berbeda. Ataupun juga sebaliknya dengan
dua kata yang berbeda tapi maknanya secara substansi sama. Mar itu Kira-kira bisa katanya yang ya. katanya yang sama artinya berbeda tiga itu. Kalau Kira-kira dijabarkan dapat mengerti ya. Oke, banyak sebenarnya nanti juga di dalam Alkitab ketika mungkin saya kasih contoh saja ya supaya lebih jelas lagi. Nah, sebenarnya kita sudah punya dasar dulu ini bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Ini banyak contohnya. Oke. Maaf, ada yang Mohon maaf Bapak Ibu ya karena boleh ini, boleh. Ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Mungkin saya sudah pernah kasih contoh ini ya. Belum, saya sudah pernah kasih contoh ini atau belum ini? Coba perhatikan ayat 4 ini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Kemudian ayat 5 dikatakan tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, sekarang pertanyaannya ayat 3 dulu saya akan baca. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di ayat 5 Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dikatakan oleh Yesus kepada ibunya? Saya mau tanya dulu. Saatku berubah. Ya, betul sekali. Selain itu, nah yang saya tanyakan, yang saya maksudkan dari pertanyaan saya adalah begini. Apa sih yang membuat Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kata-kata atau kalimat atau pernyataan Yesus yang menyuruh ibunya untuk mengatakan kepada pelayan-pelayan itu. Kira-kira dimengerti ini ya. Kan di ayat 3 Yesus berkata, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus menanggapi atau membalas perkataan daripada ibunya, yaitu mau apa? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Kan Yesus baru bertanya apa yang diminta padanya. Kira-kira dimengerti ini alur cerita ini ya, alur percakapan. Saya ulang. Ibu Yesus di ayat 3 berkata, mereka kehabisan anggur. Ya kan? Kemudian Yesus menjawab atau menanggapi pernyataan tersebut. Mau apa? Jadi Yesus bertanya apa yang diminta atau apa yang dikehendaki oleh Ibu Yesus itu supaya Yesus perbuat. Yesus belum bilang untuk apa? Yesus belum menyuruh atau memerintahkan ibunya untuk melakukan sesuatu, benar atau tidak? Belum kan? Baru bertanya apa yang dimau, apa yang diminta oleh ibunya. Tapi di ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Apa sih yang dikatakan? Tadi Pak John bilang saatku belum tiba. Nah, tapi maksudnya yang ingin ditanyakan di sini adalah apa yang dikatakan oleh Yesus yang membuat Ibu Yesus itu menyuruh pelayan-pelayan itu. Kan ayat 6. Ayat teman di situ kata, di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan ini. Apakah Yesus menyuruh? Apa sih yang Yesus katakan? Kira-kira paham ya? Nah, silakan mungkin Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan, komentar atau jawaban. Apa yang dikatakan oleh Yesus yang membuat ibunya memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu? Padahal kalau kita melihat alur percakapan dari ayat 3, 4, dan 5, Ibu Yesus tidak mengatakan sesuatu yang mendorong atau menyuruh, memerintahkan supaya Ibu Yesus melakukan sesuatu. Ayat 4 hanya memberikan satu pernyataan yang merupakan pertanyaan. Mau apa?
Dia kan bertanya dulu apa sih yang mau diminta. Dikatakan itu bukan siapa itu ibunya berkata siapa? Bagaimana tidak kedengaran jelas ini, Ibu? Secara harfiah. Yang lain matikan mic dulu. Kalau satu berbicara matikan mic yang lain supaya kedengaran jelas. Ya baik, yang ingin bicara silakan bicara, yang lain yang belum nanti dimatikan dulu suaranya supaya yang mau bicara jelas. Silakan, siapa yang mau duluan? Yang mau tanggapi? Tadi Ibu siapa ya yang ingin memberikan komentar? Ibu Hermin ya? Iya, Silakan. mau di sini kalau saya melihat perkataan itu mau apakah engkau daripadaku itu suatu perintah, mungkin suatu perintah kalau saya melihat suatu perintah untuk kepada Ibu Yesus. Enggak, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Itu mungkin satu perintah ya, atau meminta supaya Ibu Yesus untuk memerintahkan supaya sesuatu yang harus dibuat untuk Yesus untuk membuat sesuatu mujizat atau seperti itu. Kan dia ingin mengetahui apa yang harus dibuat Yesus dia ke ibu. Ini Ibu Enggak, bukan perintah. Mungkin Kalau ini perintah kan dia menyuruh. Perintah itu kan artinya perintah kan menyuruh. masih ada lagi? Silakan, kalau tidak mungkin Pak John silakan. Iya, Pak. Dari saya bisa melihat bahwa pertanyaan Yesus ketika dia berkata, mau apakah daripadaku ibu, sebenarnya dia dengan ayat yang ketiga, mereka kehabisan anggur. Ya, terus? Maka dari ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi kalau kita tidak bisa memahami secara detail apa yang tertulis ini, karena tidak ada pertanyaan, tidak ada suatu kata meminta. Nah, tetapi yang di ayat yang ketiga, menurut kita Yesus sudah